nyasar. Dan kalau sudah, maka tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja Lego. Selama perjalanan menuju ke tempat di mana asal suara ledakan yang kemungkinan itu berasal dari pasukan militer Kingxi Group, Xiao Su sempat merasa cemas apabila grup mereka di tengah jalan malah dipertemukan oleh para pasukan militer Kingxi yang berjaga di area sekitar sana. Tapi Su Xianchu merasa apabila mereka tak perlu khawatir dengan anggapan Xiao Su, sebab menurutnya para anggota militer tersebut seharusnya kini sedang sibuk menggali reruntuhan peradaban masa lalu. Jadi mereka takkan bersikeras mengejar Xiao Su dan juga kawan-kawan. Tapi anggapan sang pemimpin langsung dibantah oleh Yang Xiaojin, sebab dari apa yang wanita ini ketahui, konsorsium seperti Kingxi Group itu akan berusaha sebisa mungkin memblokir informasi. Dan mereka akan langsung membantai atau menahan orang-orang tak dikenal seperti Xiao Su dan yang lainnya, agar informasi terkait peradaban masa lalu yang mereka temukan tidak tersebar kemana-mana. Maka dari itulah ketika bertemu dengan orang-orang tersebut, Xiaojin berharap agar Xiao Su dan yang lainnya tidak perlu berbelas kasih. Dan kemudian tak lama berselang kembali terdengar suara ledakan baku tembak yang berasal dari tujuan. Terkait dengan suara baku tembak tersebut, Su Xianchu kembali menegaskan jika mereka semua hanya akan mati bila kembali, dan mereka bisa saja selamat jika terus maju. Dan mulai dari sini sang pemimpin menyarankan kepada mereka semua untuk sebisa mungkin menghindari konfrontasi atau pertemuan dengan skuad musuh berdasarkan suara baku tembak sebelumnya berasal. Kembali meneruskan perjalanan secara perlahan, Su Xianchu di sini sempat berbisik kepada Xiao Su, di mana dirinya berpikir untuk membiarkan 3 orang beban di belakangnya tertangkap oleh musuh, karena mereka alias ketiga beban tersebut takkan mungkin bisa mengikuti pergerakan Xiao Su, Su Xianchu dan juga Xiaojin ketika terjadinya perang gerilya yang akan terjadi selanjutnya. Namun tanpa keduanya sadari selama mengobrol, Yang Xiaojin si nona bertopi keberadaannya telah hilang, lenyap entah kemana. Bahkan ketiga orang beban yang seharusnya terus memperhatikan dari arah belakang pun tidak tahu menahu akan Xiaojin yang lenyap begitu saja. Xiao Su yang mulai menerka-nerka perbuatan yang kali ini tengah dilakukan Xiaojin pun kemudian pergi dari tim dengan alasan bahwa ia harus menemukan Yang Xiaojin yang kemungkinan telah tertinggal. Menurutnya Xiaojin harus dicari karena kasihan si nona sekarang seorang diri di tengah hutan. Bersamaan dengan kepergian Xiao Su, Su Xianchu pun ikut cabut sendirian ke arah yang berbeda tanpa mengucapkan kata-kata kepada 3 orang beban yang sesungguhnya sedang ditelantarkan. Wang Lei, Liu Bu dan juga Nona Lo Xin Yu yang ditinggalkan begitu saja pun memilih untuk menetap di tempat yang sama sambil menunggu yang lainnya datang kembali. Liu Bu di sini juga sempat menyinggung Yang Xiaojin yang selama perjalanan mereka, Liu Bu merasa apabila si nona yang jago menggunakan senjata tersebut terasa seperti memiliki tujuannya tersendiri. Namun entah apapun itu, bagi Wang Lei si mata satu yang membuatnya heran kenapa Su Xianchu serta Xiao Su yang katanya mau mencari Yang Xiaojin belum juga kembali sampai selama ini. Di sisi lain kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Su yang terus bergerak maju ke arah depan sambil memikirkan Xiaojin yang tiba-tiba saja kabur ketika Xianchu dan Xiao Su tengah membicarakan ketiga orang yang hanya menjadi beban selama perjalanan mereka. Dari sini Xiao Su menyimpulkan bahwasannya wanita tersebut pasti memiliki sebuah tujuan yang berbeda daripada yang lainnya, dan tujuan yang dimiliki oleh wanita tersebut jauh lebih besar bila dibandingkan dengan tujuan Su Xianchu yang sangat ingin menguak kebenaran dari lokasi peradaban masa lalu. Bagi Bang Gembel, dia merupakan wanita yang sangat misterius yang masih menyimpan banyak sekali rahasia di dalam dirinya. Di lain hal, side quest terima kasih Xiao Su kini sudah mencapai 93 ucapan, dan dia hanya memerlukan 7 ucapan terima kasih lagi untuk bisa membuka senjata yang menjadi reward dalam quest tersebut. Tapi mulai dari sini Xiao Su takkan bisa menambah poin terima kasihnya, sebab sekarang ia dipaksa untuk bergerak sendirian. Memang sangat disayangkan, tapi ya semoga saja Bang MC memiliki caranya sendiri untuk bisa menuntaskan questnya yang satu ini. Setelah sekian lama menunggu, 3 beban akhirnya sadar apabila Xiao Su dan juga yang lainnya kini telah meninggalkan mereka yang dianggap sebagai penghambat. Mereka yang sama sekali tidak tahu apa-apa juga tidak bisa merencanakan apapun. Ya,
Kini mereka telah kehilangan arah dan tak tahu lagi harus pergi kemana. Dan di tengah-tengah kebingungan mereka mulai terdengar suara rantai yang diseret-seret oleh makhluk mengerikan. Kejadian ini membuat Wang Lei merasa bingung, sebab yang ia tahu makhluk mengerikan tersebut seharusnya hanya bergerak di malam hari saja. Tapi sekarang kenapa makhluk tersebut malah muncul di siang hari juga? Dalam situasi tersebut, daripada melakukan diskusi, si nona penyanyi tanpa basa-basi langsung mengambil jurus terkitik-kitik kabur dari TKP. Sama halnya dengan Liu Bu yang kemudian juga ikut lari, diikuti dengan Wang Lei di belakangnya. Makhluk berantai yang sebelumnya belum memberikan ancaman juga pada akhirnya mengejar Wang Lei serta Liu Bu dari arah belakang dengan kecepatan tinggi. Selama pelariannya, Liu Bu yang fisiknya paling lemah kemudian tersusul oleh Wang Lei. Namun karena pria lemah tersebut memiliki keinginan hidup yang besar, ia pun tak ragu untuk menjatuhkan Wang Lei agar nyawanya bisa terselamatkan. Dan ya, karena Wang Lei berada di posisi paling belakang, ialah yang selanjutnya menjadi santapan sang makhluk berantai yang kemudian berhasil menyusul, sedangkan Liu Bu berhasil selamat dari posisi yang berbahaya. Namun kendati demikian, Liu Bu sadar apabila makhluk berantai yang sudah mendapatkan mangsanya akan kembali melakukan pengejaran. Dan sekali lagi, agar nyawanya bisa kembali terselamatkan, ia pun kembali mencoba mengejar Luo Xinyu dengan niat untuk menjatuhkannya. Tapi sayangnya di sini Liu Bu tidak berhasil menyusul ketertinggalannya dari si nona penyanyi yang ternyata bisa berlari dengan sangat cepat. Terus berlari ke arah depan, pada akhirnya langkah Xinyu dan juga Liu Bu harus terhentikan ketika mereka berdua dihadapkan dengan para pasukan militer bersenjata yang berasal dari Kingxi. Sebelum diringkus oleh mereka, Liu Bu memberikan laporan apabila tepat di belakangnya kini terdapat sosok monster yang sedang melakukan pengejaran. Mendengar hal tersebut dari Liu Bu, para militer ini sama sekali tidak merasa kaget. Nampaknya mereka mengetahui sosok makhluk yang tengah mengejar Liu Bu, dan mereka menyebut monster tersebut dengan julukan spesies eksperimental. Sementara Liu Bu dan Luo Xinyu digeledah, para militer yang lainnya pun bersiap untuk menyambut kehadiran si makhluk eksperimen, membentuk sebuah formasi serta mempersiapkan senjata mereka masing-masing untuk melakukan sergapan. Dan setelah keberadaan target telah terkonfirmasi, terlesatkanlah hujan tembakan ke arah target. Dan bukan hanya tembakan saja, agar bisa menghentikan pergerakan makhluk eksperimen tersebut, pasukan militer juga bahkan harus menggunakan granat launcher. Namun sayangnya serangan-serangan mematikan tersebut masih belum bisa menumbangkan makhluk yang ternyata memiliki tubuh fisik yang sangat kuat ini. Dan ketika si makhluk berantai memutuskan untuk kabur dari TKP, beberapa pasukan militer bersenjata pun mengikutinya. Mereka nampaknya tak akan membiarkan spesies yang satu ini lolos begitu saja. Dari balik pohon di sekitar area sana, ternyata ada Xiao Su yang sudah sedari tadi menyaksikan jalannya aksi baku tembak. Xiao Su sama sekali tidak menyangka apabila di dalam Jingsan yang sangat berbahaya masih terdapat sekelompok orang yang melakukan eksperimen mengerikan untuk menciptakan spesies seperti si manusia berantai. Xiao Su selanjutnya kembali bergerak untuk melakukan penyelidikan secara sembunyi-sembunyi agar tidak terlihat oleh para militer musuh. Sampai pada akhirnya Xiao Su pun seketika dibuat tercengang ketika ia menyaksikan dengan mata dan kepalanya sendiri akan sebuah kota modern. Namun kota tersebut kini telah berubah menjadi sebuah reruntuhan terbengkalai. Nampak terlihat pula sudah terdapat orang-orang yang kemungkinan berasal dari Kingxi Konsorsium yang tinggal di sana untuk melakukan penggalian reruntuhan. Di sana juga sudah terdapat banyak sekali kandang-kandang besar yang digunakan oleh orang-orang tersebut untuk mengurung para spesies makhluk mengerikan seperti si manusia berantai sebelumnya dan juga para makhluk bermutasi. Setelah melihat apabila di dalam kota tersebut juga telah dipenuhi oleh para penjaga dalam jumlah yang besar, Xiao Su merasa apabila dia yang kini sebagai sosok one man army dan takkan mungkin bisa menangani semua pasukan tersebut pun memilih untuk tidak menyelam lebih jauh untuk mengetahui rahasia tersembunyi yang terdapat di dalam kota mati tersebut. Dan dia akan memprioritaskan untuk mencari jalan keluar yang digunakan oleh orang-orang tersebut untuk bisa keluar dari Jingsan.
Namun tetap saja untuk bisa mencari jalan keluar dari tempat tersebut, setidaknya Xiao Su harus masuk ke beberapa bagian kota terlebih dahulu, sebab ia masih belum mengetahui rute manakah yang bisa ia lalui untuk bisa keluar dari kota mati ini. Xiao Su selanjutnya mulai bergerak masuk ke dalam kota sambil dirinya menghindari setiap pasukan bersenjata yang melakukan penjagaan. Xiao Su menentukan setiap langkahnya dengan cermat dan memilah-milah jalur di mana hanya terdapat sedikit musuh yang melakukan penjagaan. Di tengah pencarian, Xiao Su juga sempat masuk ke dalam sebuah toko rokok dan alkohol. Di era saat ini, kedua barang tersebut merupakan sumber daya yang sangat langka. Namun setelah masuk ke dalamnya dan menyentuh bungkus rokok yang berjejer di sana, itu langsung berubah menjadi abu dalam sekali sentuh. Di sini ia juga tak bisa menemukan alkohol yang masih layak untuk bisa dikonsumsi. Jadi cabut aja lah. Sementara Xiao Su berupaya untuk bisa menemukan jalan keluar dari kota yang dipenuhi oleh pasukan militer Kingxi Group, kita akan dialihkan ke benteng 113, tepatnya di sekolah Pak Mr. Zhang yang menjadi tempat tinggal Liu Yuan dan juga Xiao Yu selama Xiao Su tidak ada di rumah. Dan tepat ketika Liu Yuan baru saja pulang, Xiao Yu Onesan sudah menyiapkan makan malam untuk Liu Yuan. Dan kali ini menunya adalah telur orak-arik dan sayur, yang mana bahannya sendiri didapatkan oleh Xiao Yu setelah mencarinya di pasar. Pada sini nih kita juga akan diperlihatkan dengan Liu Yuan yang secara sembunyi-sembunyi menyimpan sebilah pisau logam di belakang rak piring. Sementara di arah luar terlihat pula Pak Mr. Zhang yang sedang memperhatikan Liu Yuan yang akan segera menikmati makan malamnya. Malam pun semakin larut. Sebelum bobo, Xiao Yu yang merasa agak resah bertanya-tanya apakah Xiao Su yang pergi ke Jingsan masih berada dalam kondisi yang aman. Liu Yuan pun kemudian mengatakan jika kakaknya pasti akan aman. Dan dari sinilah Li Xiao Yu kembali meminta Liu Yuan agar ia tidak terlalu banyak membuat permintaan, karena Xiao Yu takkan bisa menjelaskan apa-apa jika nantinya Xiao Su yang baru saja pulang malah melihat kondisi Liu Yuan yang tidak baik-baik saja. Si Nona juga meminta agar Liu Yuan tidak pernah meninggalkan tugas-tugas sekolahnya, sebab itu merupakan tanggung jawabnya. Si Nona tidak mau tahu, pokoknya Liu Yuan juga harus patuh dengan yang satu itu, serta segala hal yang disuruh olehnya. Tapi sebelum tidur pulas, tiba-tiba saja terdengar suara langkah kaki dari beberapa orang, serta dobrakan yang terdengar dari arah pintu rumah Pak Mr. Zhang. Mendengar itu, Xiao Yu kemudian langsung mengambil sebilah pisau dari bantalnya yang akan ia gunakan sebagai sarana perlindungan diri. Dan ternyata benar saja, muncullah 3 orang penyusup yang mendobrak pintu ruangan dan langsung menerkam Xiao Yu sehingga wanita tersebut harus menjatuhkan pisau perlindungannya. Sementara 2 bandit pengurusi Nona yang masih terus mencoba untuk melakukan perlawanan, 1 orang dari mereka mulai bergerak menuju ke arah Liu Yuan sambil memegang sebuah senjata dengan arogan. Tapi tak ada satupun dari mereka yang menyangka apabila Liu Yuan ternyata menyimpan sebuah pistol yang kemudian bocah tersebut gunakan untuk dor pria yang berjalan ke arahnya dengan begitu arogan dan membuatnya wafat di saat itu juga. Jika kalian masih ingat, ini adalah pistol yang dulu dicolong sama Bang Gembel teman-teman, yang kemudian diberikan kepada adiknya sebagai senjata yang bisa digunakan bila situasi Liu Yuan sedang terdesak, ya seperti sekarang.
Meskipun tembakan yang baru saja dilepaskan oleh Liu Yun menjadi pembunuhan pertama yang ia lakukan, Liu kecil yang menguatkan tekadnya kembali melepaskan beberapa tembakan kepada dua orang lainnya yang sedang menyiksa Li Xiaoyu, dan terjadilah triple kill. Masih belum cukup, Liu Yuan juga sekalian membabat dua orang bandit yang menyusup ke dalam rumah Pak Mr. Zhang, menembak keduanya, dan terjadilah pantai kill. Awas jatuh. Mereka merupakan orang-orang yang mengincar Li Xiaoyu yang sebelumnya pergi ke pasar dan membeli bahan makanan, dan uang yang wanita tersebut pegang menarik perhatian para bandit-bandit tersebut, teman-teman. Dan setelah Liu Yuan menghabisi mereka semua, Li Xiaoyu kemudian memeluk Liu Yuan untuk menenangkannya. Karena bagaimanapun juga Liu Yuan yang baru saja melakukan pembunuhan melakukan hal itu karena terpaksa, dan di usianya yang tergolong masih sangat muda, tentu hal ini akan menjadi beban mental baginya. Dan setelah masalahnya tuntas, barulah Pak Mr. Zhang datang seperti superhero kesiangan. Dan itulah ending dari The First Order kali ini, teman-teman. Sorry guys, baru bisa upload nih, you know lah. Ya mohon maaf guys kalau ada kata-kata yang kurang dimengerti atau kesalahan dalam penyampaian ceritanya, teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah bertahan sampai kata penutupan ini. Dan akhir kata dari saya, bye.